Singapura itu ternyata nggak boleh makan permen karet. Lu kalau ketahuan makan permen karet, lu itu bisa dihukum sampai 1.000 Sing dolar. Lu kalau jual aja, Mon, itu bisa sampai 100.000 Sing dolar penaltinya. Apartemen di Singapura, HDB-nya mereka itu tuh cuman berlaku 99 tahun. Kasar kata tuh lu ngontrak sebenarnya. Iya, Walaupun iya. lu beli. Betul. Nah, yang kedua, ngerasa gak sih di Singapura itu kalau lu ke McDonald, mungkin KFC gitu, banyak yang kerja tuh orang tua. Jadi nggak semua orang tua itu tuh punya simpanan yang cukup dengan biaya hidup Singapura yang cukup tinggi. Nah, akhirnya mau gak mau mereka harus kerja. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, video kita yang bahas soal negara ini responnya sih Luar biasa luar biasa ya. Antusiasmenya ngeri. Antusiasme teman-teman soal bahas negara ini memang semangat banget. Betul, betul. Banyak juga sih request untuk kita bahas kayak negara-negara lain. Banyak banget sampai yang negara-negara Timur Tengah pun minta dibahas. Masalahnya kita belum pernah pergi. Masalahnya belum pernah pergi. Nanti kita jadinya Jadi, ya. ngomong gitu. Kita kan gak enak ya. Iya, gak enak lah. Jadi kita juga bahas yang memang kita udah pernah ngalamin. Betul. Jadi lebih bunyi lah. Jadi lebih bisa rasain juga dibanding Betul. cuman kita baca habis itu kita kasih tahu gitu. Kita rangkumin aja gitu. Sebisa kan. mungkin lah. Kita sebisa mungkin ya. Nah, hari ini ada tambahan negara yang berbeda lagi nih. Betul, Nah, betul. kita bakal bahas tentang Hong Kong dan Jepang. Bener banget. Dan ada tambahan lagi fun fact soal biasa Singapura Malaysia. Gak Singapura gak makan kayak ini. Kayaknya Singapura Malaysia ini kenapa antusias ya, Mon? Gua rasa ini karena tetangga dekat Karena deket, kita. karena deket, jadi Betul. mungkin lebih gampang juga untuk dikunjungi. Lalu juga apa ya, lebih biasa, lebih relate gitu sama Betul. sama Dan Indonesia. budayanya juga masih mirip. Banyak Ya, Melayu masih, juga masih kan. mirip lah. Jadi Masih mirip sama Indonesia, betul. Nah, langsung nih pertanyaan pertama, kita langsung jalan-jalan dulu ke Hong Kong. Oke. Nah, Hong Kong Har, plus minus yang lu ngalamin waktu lu jalan-jalan Ke Hong Kong ya. ke Hong Kong apa tuh? Nah, ini jadi Hong Kong itu orang selalu nganggap Hong Kong itu kan Cina ya. Iya, betul. Padahal di orang itu memang satu negara, tapi bedanya langit dan bumi. Oke. Jadi kalau kita ke Cina kemarin yang video sebelumnya ya, Ya. waktu di Cina itu kan toiletnya jorok, Ya. orangnya sembarangan gitu ya. Terus gak usah lah lu harapin dia orang ngomong bahasa Inggris gitu. Lu ngomong bahasa Inggris jujur lu lucu banget jadinya. Oke. Gua pernah dulu di Cina di kayak tempat yang maksudnya remote areanya kayak kota-kota kecilnya Kota banget kecil. gitu. Wah mau ngomong bahasa Inggris, diketawain aja sama satu store. Iya kayak aneh banget gitu loh. Terus mungkin dia orang lihat mukanya Cina, tapi nggak bisa ngomong bahasa Mandarin gitu kan, lucu banget gitu ya. Jadi, nah tapi geser dikit ke Hong Kong itu beda banget. Toiletnya bersih, orang-orangnya juga rapi, sopan. Tapi kayaknya bukannya Hong Kong juga lumayan bisa ocehin juga ya? Bisa. Jadi di orang itu kanton. Oke. Kan di orang kan banyak kan kanton tuh. Sebenarnya di orang bukan ngoceh, Mon. Itu dialek mereka. Dialek mereka emang lebih Memang lah, strong. gitu. Oke. Kayak ini bahasanya nih kayak semacam maksudnya orang daerah Sumatera gitu Oke, loh. oke. Kalau orang Sumatera Orang itu kan Batak gitu, ngomongnya lebih itu kan tegas gitu, keras gitu Keras, kan. Tapi nggak ada maksud jahat. Oke. gitu. Nah sama di orang juga kanton. Jadi di orang itu kalau pacaran kita lihat kayak orang berantem tuh. Oh gitu. kayak orang kayak lagi berantem sebenarnya lagi ngobrol aja gitu. Oke. Jadi kita juga lihatnya aneh. Nah cuman di beberapa hal itu pertama mereka bersih banget, Mam. Kedua harga hotelnya selangit. Mahal banget. Mahal banget. Oke. Dulu, wah ingat gua ke hotel bintang 4 aja ya, yang lumayan bagus lah, itu 3,7, 3,8 juta. Itu pun Kalau dulu. dirupiahin itu dulu, itu udah 7-8 tahun lalu. Sekarang mungkin udah lebih mahal kali. Jadi maksudnya dulu mahal banget. Tapi untuk makanan sama lidah kita cocok gak? Karena kalau buat yang suka makanan Chinese, cocok banget. Oke. Tapi jujur, dulu Hong Kong, kayak ini kita ngomong 10 tahun lalu lah ya. Itu mungkin banyak makanan yang tren sekarang itu di Hong Kong itu udah ada 10 tahun lalu. Oke. Contoh kayak bubble tea. Oke. Bubble tea itu udah tren banget dulu di sana. Terus waffle yang biasa orang jual di mall-mall gitu. Nah, itu juga tren banget di sono. Jadi kayak di sono udah tren, di sini baru trennya Tapi memang belakangan. di Hong Kong ini kan juga kayak
apa ya, turis vibes banget nggak sih? Bener, bener. Dan memang dia itu kotanya itu dia desain buat turis banget. Karena kita itu buat belanja puas banget. Jadi harga-harganya murah banget. Hong Kong sama Cina-nya bedanya jauh banget. Zaman dulu harga iPhone gitu setahu gua beda jauh. beda jauh ya. Waktu Dulu- masih belum ada email-emailan. Betul, betul. Dulu gua beli iPod ya. Gua beli iPod tuh iPod dulu Touch. 3,2 iPod Touch ya. Terus gua bosen kan. Gua jual second di Indo. Gua jual second di Indo, gua masih bisa jual 3,6. Wih, Padahal udah second loh. masih cuan ya. Masih cuan. Padahal gue beli, gue jual lagi second gitu. Itu 3,6an. Jadi, tapi itu zaman dulu lah, 10 tahun lalu. Cuman Hong Kong itu maju banget. Nah, kekurangannya pertama, hotelnya itu sempit. Jadi dulu sebelum kita cobain hotel yang bintang 4 kan kita cobain tuh hotel bintang 3 gitu ya. Iya. Yang standar, gue masih ingat tuh kalau nggak salah tuh namanya Holiday Inn ya. Dulu. Kalau nggak salah lah ya, tapi lupa-lupa inget tuh. Nah, itu bayarnya 1,5 sampai 2 juta. Itu kecilnya kecil banget. Bahkan toiletnya itu cuman kayak nggak terlalu leluasa Kalau lah dibanding gitu. sama Singapura Masih jauh mahal Hong Kong dulu. masih lebih mahal Hong Kong. Lebih mahal Hong Kong. Kalau dulu kita ke Singapura kayak 1 jutaan 2 juta kita masih bisa dapat yang lumayan agak gede dikit. Ya. Kalau di Hong Kong kecil banget, benar-benar kecil banget gitu. Itu satu. Kedua, makanannya mahal. Jadi lebih mahal dari Singapura. Nah, dulu itu wah masih inget ya. Wah makan itu kalau kita makan, maksudnya bukan yang restoran mewah gitu ya. Yang standar-standar aja itu selalu 100.000 lebih. Itu yang kayak ruko-ruko gitulah. Oke. Udah 100.000 lebih. Nah, kalau yang mewah, wah masih ingat dulu wah makan di Spaghetti House. Wah minum iced tea-nya aja itu hampir 100.000. Oh. Cuma iced tea dulu, Kayak di 10 Eropa tahun ya? lalu. Bener. Jadi mahal banget dulu. Cuman dulu ya untungnya kan gua kan kerja ya. Jadi disponsorin juga Masih sama disponsori sama kantor ya? iya, jadi terserah mau jajannya berapa banyak gitu. Cuman di sana belanja semua oke. Dan di sana itu fasih bahasa Inggris. Jadi orang-orangnya itu fasih banget. Katanya mereka itu lebih respect sama kalau kita tuh ngomong Inggris gitu ya. Betul. Bener. Dan lucunya mereka itu orang outlet ya suka banget sama orang Indo. Oh gitu ya? Iya. Mungkin orang Indo belanjanya gila. habis sekali. Bener. Jadi mereka kalau ngomong nih, mereka nanya orang Indo ya. Langsung orang-orangnya beda banget. Pelayanannya beda. Pelayanannya beda. Kalau Kayak dari- spesial banget. Kalau misal dari Cina mungkin dia Ada males gitu. Bener-bener. mungkin. Katanya, tapi ini masih dengar-dengar. Mereka gak suka sama orang Cina. Orang Cina gitu. Oke. Mereka katanya dengan Dulu lah, dulu ya. Sekarang nggak tahu sih. Mungkin Nah, masih sekarang kan juga. Cina kan udah kaya ya. sangat kaya, banyak orang kaya juga. Gitu. Tapi kalau dulu mereka kurang gitu. Nah, kalau lu sendiri mau Jepang, Nah, jadi kebetulan dia pernah ke Hong Kong, gua belum pernah. Nah, gua udah pernah ke Jepang, Gua belum Hartono pernah. Nah, jadi bahasnya beda nih. Jepang nih banyak sih Jepang. Gua pergi itu 2019 terakhir. Nanti sebenarnya kita mau pergi lagi, cuman beda. Gua- beda. Hartono akhir tahun, saya awal tahun depan. Betul. Nah, jadi waktu dulu saya pergi itu kebetulan ke bagian bawah aja, Osaka dan sekitar. Kebetulan gua nggak ke Tokyo sih. Oke. Gua nggak ke Tokyo, waktu itu kelilingnya itu di bawah Kobe, Nara, sama satu lagi Kyoto. Nah, yang gua rasain pertama nyampe itu bersih ya. Oke. Jepang itu bersih banget lah. Bersih banget lah, bersih banget. Lalu stylenya ini agak beda sama umumnya. Jadi misal kalau kita ke Singapura, Malaysia, kita kan beli bajunya mungkin ya sama-sama aja karena negara tropis kan. Kalau ke sana itu mereka tuh kayak ada stylenya sendiri gitu. Kalau kita mungkin pakai di Indonesia ini agak aneh. Jadinya. Nah, Kayak gitu. unik lah stylenya. Kayak unik. Nah, lalu mereka itu gua kalau nanya jalan, mereka itu sangat-sangat helpful. Oh. Sangat-sangat ingin membantu. Beda ya sama tetangga kita punya negara. Ya, tapi mereka nggak bisa Inggris, Kak. Oh. Orang Jepang ini Inggrisnya benar-benar kayak nggak bisa. Oke. Nah, waktu itu gue pergi berdua sama orang tua sama mama. Jadi kita itu kayak mau cari satu tempat gitu ya. Misal gue nanya lu nih, gue mau ke sini. Lu cara kesananya gimana ya gitu ya. Dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa ngomong Inggris. Tapi dia itu berusaha kasih tahu lu. Kayak nanti lu naik bus yang ini. Nanti berapa bus stop lu berhenti, lu turun. Waktu itu gue inget, jadi gue menyokap gue kayak dikasih tahu ya udah kita tungguin. Akhirnya dia itu pergi, dia kayaknya pergi ambil sepeda. Nah habis itu dia balik lagi, dia kayak liatin kita salah naik bus gak.
Jadi tahu bukan yang itu, bukan yang itu. Kayak, gila ya. saking kayak gitu nih dia baik banget gitu. Iya. Baik banget sih. Jadi yang gua impress banget sama orang Jepang tuh itu. Nah, lalu kedua itu kalau makanan mereka sebenarnya juga menurut gua sih kita masih cocok ya, orang lidah Masih bisa lah ya, lidah masih Indonesia ini masih masuk nih. Karena ada nasi kan. Ada nasi, cuma mereka tuh suka makan telur yang belum matang. Oh. Nah, itu yang gua sama nyokap waktu pergi Berat tuh ya? kayak ini gimana makannya ya. Akhirnya kayak kita nggak makan juga itu. Oke. Karena kalau kita pesan breakfast tuh waktu itu dekat hotel tuh ada satu, dia itu nasi ikan salmon kecil, telur yang belum matang sama sup miso. Oh. Nah kayak gitu. Kita juga nggak ngerti sih ini telurnya Buat apa? kayak biasa gitu. ditelup kali ya. Nggak, sebenarnya mereka kadang suka campurin ke nasi, Diaduk gitu ya. diaduk sama kasih kecap asin. Oh iya, Katanya sih iya, gitu. iya. Kayaknya kalau nonton di film sih kayak gitu. Apalagi ya Jepang ya. Taksinya mahal banget. Nah kita nggak pernah naik taksi ya. Iya, Pokoknya udah iya, diwanti-wanti taksinya itu Jangan coba-coba. jangan coba-coba. Kalau budget berlebih ya silakan. Tapi udah diwanti-wanti. Oh, gua pernah dengar juga, Mon. Banyak orang itu di Jepang, kalau dia itu pulang kerja telat, mabuk-mabukan telat. Mereka pilih tidur di jalanan ataupun tidur di kapsul hotel daripada naik taksi pulang. Oh, gitu? Karena Karena MRT-nya saking mahal ya? saking mahalnya. Oh. Karena MRT-nya kan udah gak beroperasi tuh, ada jam-jamnya tuh. Mereka mikir daripada mereka gitu, mendingan mereka nginep di kapsul Oh iya, hotel. sama MRT-nya itu. Kalau orang ngantri itu super rapi ya. Oh. Kalau lu ke Singapura kan orang ngantri kan cuma ada Dua jalur gini masuk doang. atau ya jadi lu biar orang keluar dulu. Kalau mereka itu enggak, mereka itu udah baris gitu. Udah baris rapi sebelum masuk MRT. Jadi lu orang luar pun lu nggak mungkin potong dari samping. Iya, iya. Lu pasti ikut ngantri juga deh. Nggak enak lah. Nggak mungkin enak. lu udah tahu diri ya, lu nggak mungkin apa? Kayak langsung tancap gitu. Iya, dari samping. Kayaknya itulah. Kita simpen dulu untuk Untuk nanti berikutnya ya. habis kita pergi pulang mungkin ada yang baru. Iya, nah ini kita mau pergi lagi ya. Ya, gambaran singkat Jepang tuh begitu. Menarik sih, Jepang tuh menarik banget. Hampir semua orang gua ketemu udah pernah pergi sekali, pengen balik. Betul. Gak Masih nyesel. beda sama Korea. Iya, banyak yang Korea kalau udah pergi sekali kayaknya udah kebanyakan puas ya, lah, udah puas. udah cukup gitu. sekali gitu. Udah Karena puas. variatif. Katanya ya kayak makanannya pun Variasinya itu aja gitu. Heeh. Nggak banyak variasi gitu. Itu sih. Nah, sekarang kita lanjut ke fun fact Singapura Malaysia lagi. Oke. Tambahan oke. lagi Han. Fun fact Singapura dulu lah. Nah, kemarin itu pernah nonton di berita. Nggak tahu kalau Singapura itu ternyata nggak boleh makan permen karet. Oke. Kayak masalah yang gede banget tau gak di Singapura. Iya. Lu kalau ketahuan makan permen karet, lu itu bisa dihukum sampai 1.000 Sing dolar. Di tempat tertentu atau gimana? Semua tempat. Masa sih? Katanya Oh, ya, gitu? katanya. Jadi kalau lu makan permen karet itu bisa sampai 1.000 dolar. Lu kalau jual aja, Mon, itu bisa sampai 100.000 Sing dolar penaltinya. Iya ya. Gua sih Udah kayak- nggak pernah perhatiin. Berarti nggak ada yang jual permen karet. Gak ada katanya. Jadi bahkan kemarin kan kepikir, cari tahu lagi dong. Update Februari 2023, lihat tuh masih berlaku. Kasian dong anak kecil Singapura nggak pernah. Gak pernah ngerasain permen ngerasain karet. nikmatnya bubble gum. Betul. Mungkin dia orang ada rasain nikmatnya rasa bubble gum doang, Oh. nggak bubble gumnya. Tapi gini, Wah kan bingung kan kenapa kan. Jadi Wah cari tahu. Ternyata waktu tahun 1992 itu pernah ada satu kasus gede banget. Kenapa? Jadi ada orang dia makan permen karet. Lu tahu MRT Singapura kan? Iya. Kan pintunya otomatis tuh. Dia tempelin ke tengah pintunya tuh. Jadi waktu itu pemerintah Singapura itu keluarin ya sekitar 5 miliar US dollar buat invest MRT. 5 miliar US dollar itu kalau di kurs sekarang itu 75 triliun. Gede Oke. banget. Waktu itu loh. Apalagi sekarang. Sekarang harganya kan udah gede banget gitu. Nah, ini orang dia tempelin. Pas tempel itu pintunya nggak bisa tutup otomatis. Karena kalau seandainya kan dia kan nggak tahu ini permen karet, dia kira ini tangan orang atau apa. Kalau seandainya dia tetap tancap kan berbahaya. Sensornya ini nganggap Sensornya itu ada ada sesuatu gitu. Katanya itu sampai bikin satu Singapura punya MRT itu shutdown katanya. Sampai berantakan banget lah. Sejak itu pemerintahnya sampai mungkin udah kesel banget gitu loh sama itunya, udah langsung di-ban semua permen karet. Kalau gitu sih masih masuk akal. Karena nggak worth it gitu loh. Orang buat makan permen karet, ya kita mau larang semua orang kan susah ya. Udahlah kasih denda aja. Yang jual juga dendanya gila banget. Nah itu sih.
Nah, Oke. kalau lu sendiri Mon ada gak fun fact Nah, kalau fun fact Singapura, gua keinget dua lagi nih. Yang pertama itu yang kemarin kan kita ada bahas tentang apartemen di Singapura, HDB-nya mereka. Itu tuh cuman berlaku 99 tahun. Nah, jadi waktu lu beli nih, misalnya nih baru jadi lu beli, itu apartemen tuh berlaku buat lu tuh 99 tahun. Nah. Oke. Gak selamanya berarti. Nggak selamanya, jadi kasar kata tuh lu ngontrak sebenarnya. Iya, Walaupun lu beli ya. iya. Walaupun lu beli, tapi sebenarnya itu lu kayak nyewa. Cuma Nah, 99 tapi sebenarnya sih tahun. akan diganti. Oke. Jadi gua nanya sepupu gue yang di Singapura, sebenarnya aturannya gimana? Tapi ini gambaran aja. Jadi waktu kan sekarang tuh udah mendekati nih, ada yang mungkin sisa 30 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Nah, mereka itu udah dikasih opsi. Lu mau nggak dikasih pindah Oke. ke yang baru? Baik hati juga lah ya. Dikasih pindah, dikasih pindah. Tapi yang lama sih benar-benar diambil Dirobohin. alih sama pemerintah. Oh. Nggak tahu sih di renov apa di apa sih, Oke, nggak ngerti. oke. Tapi dikasih yang baru. Tapi safety juga lah ya. Nah, cumannya kalau sepupu gue sih udah kasih beritanya, kayak ada yang komplain juga lah. Maksudnya kan karena lu pindah tempat baru, mungkin Tempatnya belum strategis itu. belum strategis, betul. Nah, faktor-faktor lain seperti itu. Betul. Nah, yang kedua, ngerasa nggak sih di Singapura itu, kalau lu ke McDonald, mungkin KFC gitu, banyak yang kerja tuh orang tua. Oh, Ya bener. kan? Kalau dipikir-pikir kan, Bener. diperhatiin banyak nih. orang yang Bener. Masih udah tua tapi masih kerja gitu. Betul. Waktu itu gua pernah nanya iseng ke paman gua. Ini sebenarnya mereka itu kerja karena nggak ada uang atau pengen ngisi waktu aja sebenarnya. Betul. Kalau kata paman gua sih memang kekurangan uang. Oh. Jadi nggak semua orang tua itu tuh apa ya, punya simpanan yang cukup dengan biaya hidup Singapura yang cukup tinggi. Nah, akhirnya mau gak mau mereka harus kerja. Ditambah juga mungkin anak-anaknya juga harus berjuang untuk hidup mereka sendiri kan. Jadi ya mungkin Sisi gelapnya lah. sisi gelapnya lah ya. Jadi orang tua pun masih harus kerja. Kalau kalian ke Singapura lihat di McD atau di restoran lain ada orang tua yang masih ngangkat-ngangkat, ya itu mereka mau gak mau nggak ada pilihan. Betul. Gitu sih. Jadi kalau kata paman gua di Singapura tuh lu gak ada uang tuh lu akan susah banget. Berat lah. Berat lah. Mungkin di Indonesia kita gak ada duit pun gua rasa gak akan sesulit di sana karena di sana apa biaya hidupnya mahal super kan. tinggi. Betul. Iya, karena biaya hidupnya super Apalagi kayak kesehatan apa segala Iya, macam betul, itu kesehatan, tinggi benar. banget gitu. Gitu. Nah, lu ngomongin orang tua jadi keinget Mon, ada satu cerita nih. Ada masalah gede dulu ya, zamannya wah lupa tahunnya berapa gitu. Jadi ada satu orang tua itu kayaknya umur 40-an ya, 40 something gitu ya. Dia itu istrinya itu kalau nggak salah inget ya, istrinya itu meninggal. Terus akhirnya dia gedein anak dia satu-satunya. Nah, waktu dia gedein, pas sudah gede, anaknya kan berkeluarga nih, istrinya. Akhirnya dia warisin dong harta dia ke anak dia semua. Iya. Flat dia, apa segala macam. Si cowok ini dulu itu pebisnis yang kaya gitu. Tapi dia mikir istrinya meninggal, dia pensiun, dia pengen gedein anaknya sendiri gitu. Maksudnya dia pengen itu. Ternyata si cowok anaknya ini durhaka, tau gak? Jadi dia sama istrinya itu bersekongkol buat depak bapaknya keluar dari rumah. itu. Jadi bapaknya itu jadi homeless, tau gak? Jadi homeless di jalanan. Habis itu temennya yang sesama pebisnis itu kayak lihat kayak mungkin wah jadi homeless terus respon, lu kok di Jadi sini homeless sekarang? Ya barulah cerita kan, ternyata dia itu didepak dari rumah dia sendiri gitu, pas dia hidup. Dan memang dia udah warisin semua, memang dia udah semuanya dia udah tanda tangan apa semacam secara legal udah. Nah waktu itu katanya Presiden Singapura tuh sampai turun tangan nanganin kasus ini. Kalau nggak salah Lee Kuan Yew ya. Betul, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ya. Betul. Nah sampai tanganin sendiri, katanya itu anak dihukum harus balikin semua harta bapaknya ke bapaknya balik. Terus anaknya dihukum lah, berat lah gitu. Sejak itu Lee Kuan Yew bikin peraturan. Di Singapura jadi orang tua Semua orang tua nggak itu boleh warisin sebelum meninggal gitu. Wah gak tahu, tapi paling enggak akan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bakal bikin orang tua ini jadi homeless. Oh gitu. Yang gampang. Oh, oke. Sejak itu, jadi pekerjaan-pekerjaan yang mudah, yang nggak terlalu banyak memakai fokus pikiran dan memakai tenaga banget, itu dikasih ke orang tua. Oke. Seperti kadang-kadang kita di airport gitu ya, kita lihat dia orang sapu jalanan, Cleaning service apa. cleaning service apa. Terus
di sana juga kita nggak boleh marahin mereka. Itu ada undang-undang Ada verbal aturannya. abuse-nya. Gitu-gitu bisa dipenjara gitu kalau seandainya kita ngatain gitu. Nah gitu sih. Ya, so yang Hartono ngomong tuh tadi juga nyambung ke soal warisan, Har. Oke. Setahu gue juga, jadi setelah kasus itu jadi orang tua itu nggak boleh warisin sebelum nikah. Oh, tapi bagusnya gitu sih memang ya. Ya, secara aturan lah ya. Gitu sih. Ya menarik juga ya ini ya. Iya, kita lanjut ke terakhir nih. Malaysia. Tetangga tercinta Malaysia. Nah, gimana Malaysia? Fun fact lain ada. Yang pada pengalaman dulu di mana? Nah, waktu di Malaysia itu ya, salah satu yang gue lihat paling aneh itu banyak banget burung gagak, man. Oke, Aneh banget. Di Indonesia kan kita nggak pernah ya. agak jarang lah. Agak jarang. Tapi gue nggak tahu di semua kota ada nggak. Tapi di Melaka dan Penang itu banyak banget. Banyaknya itu banyak banget. Jadi kalau lu jalan jam 5, jam 6 sore, apalagi kita selalu ada konotasi burung gagak gitu kan horor. Sial, Ya. gitu. Iya, sial, horor, Ada bawa something ini. nih, kalau ada suaranya. Nah, kita jalan itu semua suara burung gagak gitu loh. Kita lihatnya juga horor dan mereka bukan satu, banyak rame-rame gitu. Jadi kita lihatnya aneh banget gitu. Itu sih. Nah, kalau lu sendiri, Mang? Kalau Malaysia, oh itu kasino. Oh, hahaha. Kasinonya itu orang Melayu nggak boleh masuk. Muslim. Muslim. Melayu dan Muslim. Melayu dan Muslim ya, ya. Tapi kalau Melayu dari luar negeri boleh nggak? Nah, itu nggak tahu tuh. Nggak tahu tuh. Tapi tahu. Melayu dan Muslim tuh. Iya, setahu gue tuh itu. Oke, jadi dari Malaysia itulah ya kali ini ya. Kira-kira lah ya. Kira-kira lah. ya. Udah kehabisan juga ya. Iya, udah banyak juga yang kita bahas. Udah ya. banyak. Oke lah hari ini Oke. sampai Malaysia Sampai di ini- sini dulu lah sampai ya. di sini dulu ya. Nah teman-teman gimana menurut kalian? Ada apa pendapat lain nggak soal mungkin tambahan yang kita belum sempat bahas? Betul, Atau betul. kita belum tahu juga gitu ya? Iya, iya. Jadi bisa ada di komen. fun fact baru kan? Iya, next kita akan bahas tentang Betul. Wonderful Indonesia. Betul, betul. Jadi jangan bahas luar terus, kita bahas Iya, kita bahas dalam dulu negeri ya juga kerennya banyak banget. dalam negeri itu Iya. apa gitu loh. Sampai ketemu di video berikut. Bye. Thank you.